Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang zat aditif. Sekarang kita akan belajar tentang zat adiktif. Apa ya yang membedakan zat aditif dan zat adiktif? Berikut adalah penjelasan tentang zat adiktif. Tahukah kamu apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau yang disebut dengan adiksi, atau ingin menggunakan secara terus-menerus yang disebut dengan ketagihan. Zat adiktif alami. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan teini yang ada dalam teh. Setelah meminum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan terasa pusing? Ya, gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan terhadap kafein. Selain kafein, masih banyak zat aditif lainnya. Contohnya zat aditif yang digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. Ketiga zat tersebut memiliki ketergantungan yang sangat besar. Berikut ini adalah jenis narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi si penggunanya. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama sangatlah berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan dokter, misalnya heroin, putau, kokain, dan juga ganja. Selanjutnya, narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dokter. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya pada kodein. Selanjutnya adalah hindari dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Say no to drug. Jenis-jenis zat adiktif yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat, merupakan psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur meminum obat tidur. Golongan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi atau MDMA. Metil dioksimetafetamin, LSD atau yang disebut dengan lysergic acid diethylamide, dan STP atau DOM dimetoksi alpha dimetil fenetilamina.
Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, penisilidin, dan Ritalin. Selanjutnya, psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat bagi dokter, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya adalah psikotropika golongan 4, berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Berikut ini adalah zat psikoaktif lainnya, berupa alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan adalah etanol. Zat ini diperoleh dari fermentasi glukosa dengan ragi. Selain itu, ada metanol atau yang disebut dengan spiritus. Zat ini sangat berbahaya bila terminum dan memutuskan syaraf mata hingga buta. Selanjutnya, nikotin terdapat pada tembakau, bahan baku rokok yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat pada kopi dan juga terdapat pada teh yang dikenal dengan theine. Tetapi kadarnya tidak sebanyak pada kopi. Kafein pada kopi untuk stimulasi otak, tetapi kadarnya tidak boleh berlebihan. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Dampak penggunaan zat adiktif. Narkotika, psikotropika, apabila dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan dan berujung pada kematian, karena sifatnya ketergantungan hingga overdosis. Dampak psikoaktif berbeda-beda, misalnya alkohol, jangka pendek sifatnya memabukkan. Upaya pencegahan dari bahaya narkotika. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Dengan lebih mengenal diri sendiri, kamu akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakumu untuk mencapai tujuan hidup yang telah kamu tetapkan dan mencegah diri dari perilaku yang membuat tidak dapat memilih tujuan hidup. Yang kedua, meningkatkan harga diri dan percaya diri. Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan diri sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi yang lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah dan suka menyendiri, akan cenderung dipengaruhi untuk mengonsumsi narkoba. Maka dari itu meningkatkan harga diri. Yang ketiga, terampil dalam mengatasi masalah. Dengan mampu mengelola perasaan, kita akan tetap maju dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dalam menyelesaikan masalah, kita juga harus terampil dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita harus menggunakan pemikiran yang logis mengenai sumber masalah. Selanjutnya, pergaulan baik, terampil menolak tawaran narkoba. Oleh karena itu, bergaulah dengan teman-teman yang tidak menggunakan narkoba. Selain itu, kamu juga harus mampu menolak tawaran atau ajakan dari teman terhadap hal-hal yang negatif, seperti merokok, minuman keras, dan mengguna narkoba. Yang kelima, terampil sebagai agen pencegah narkoba. Yuk isi masa muda dengan kegiatan positif. Yang keenam yaitu memperkuat iman dan takwa. Tahukah kamu, jika remaja yang kurang taat dalam kepercayaannya terhadap agama memiliki resiko yang lebih besar untuk cenderung menyalahgunakan narkoba dibandingkan remaja yang taat dalam kepercayaan atau terhadap agama. Oleh karena itu, kamu harus selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa. Terima kasih.